Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delva Fitri dengan NIM 2622145 dari kelas BK 2D. Di sini saya akan menjelaskan terkait keenam teori-teori dalam pemilihan karir. Yang pertama tuh ada teori trait and factor. Teori trait and factor ini tuh terbagi menjadi dua kata, yaitu trait dan faktor. Nah, kalau secara bahasa, trait itu sifat karakteristik seseorang, sedangkan kalau faktor tipe-tipe syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh jabatan atau pekerjaan. Jadi kalau digabungkan keduanya, kecocokan antara kesuksesan dalam suatu karir yang dilalui, begitupun sebaliknya. Nah, di dalam teori trait and factor ada Bapak konseling karir, yaitu Bapak Framperson. Selanjutnya, ada kekurangan dan kelebihan dari trait and factor. Kalau kelebihannya tuh, klien tuh mendapatkan data tuh akurat dan valid tentang dirinya melalui tes dan non-tes. Sedangkan kalau kelemahannya tuh, klien tuh bersifat pasif dan konselor nih bersifat aktif. Nah, selanjutnya teori yang kedua ada teori Ginsberg. Nah, teori Ginsberg ini tuh menyatakan bahwa dalam proses pemilihan karir, anak tuh cenderung dipengaruhi oleh faktor usianya. Nah, di dalam teori Ginsberg terdapat 3 tahapan atau 3 periode. Nah, yang pertama tuh ada periode fantasi. Nah, di sini anak tuh berusia 10 sampai 12 tahun. Dan yang kedua ada periode tentatif, di mana anak ini berusia 11 sampai 18 tahun. Dan yang ketiga ada periode realistik. Nah, berusia 18 sampai 22 tahun. Nah, yang ketiga ada teori Andrew. Nah, teori Andrew ini tuh menyatakan bahwa berorientasi pada pola asuh orang tua. Dan teori Andrew ini tuh biasa disebut dengan any theory approach to career choice atau pemilihan karir dengan pendekatan kebutuhan. Dan pilihan karir ini tuh dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, ada pengaruh genetika terhadap keputusan karir. Yang kedua, pengalaman masa kecil dan pola asuh. Dan yang ketiga, kebutuhan manusia. Nah, di dalam teori Andrew ada 8 pilihan karir. Nah, yang pertama jasa, kontak bisnis, organisasi, teknologi, luar rumah, sains, budaya umum, dan seni dan hiburan. Nah, teori yang keempat ada teori Donald Shupart, mengasumsikan bahwa perkembangan karir merupakan peranan individu dalam dunia yang mereka tempati. Nah, di dalam teori Donald Shupart terdapat 2 faktor. Faktor dalam diri individu seperti bakat, minat, dan sikap. Sedangkan kalau faktor dari luar individu itu tuntunan lingkungan setempat, budaya yang berkembang. Nah, selanjutnya ada tahapan perkembangan vokasional Donald Shupart. Nah, yang pertama tuh ada growth, sejak lahir hingga 14 atau 15 tahun. Biasanya ini ditandai dengan perkembangan kapasitas, sikap, dan minat. Dan yang kedua ada exploratory, berusia 15 sampai 24 tahun, ditandai dengan fase tentatif di mana kisaran pilihan dipersempit tetapi belum final. Yang ketiga ada establishment. Nah, usia 25 sampai 44 tahun. Nah, itu ditandai dengan trial dan stabilitas melalui pengalaman kerja. Nah, yang keempat ada maintenance, usia 45 sampai 64 tahun. Nah, ini tuh ditandai dengan proses pentuntasan berkelanjut, memperbaiki posisi dan situasi kerja. Dan yang kelima ada deadline, usia 65 tahun ke atas. Nah, ini tuh biasanya ditandai dengan pertimbangan prapensiun, output kerja, dan akhirannya. Selanjutnya, teori yang kelima, teori Holland. Nah, teori Holland itu menganggap bahwa minat pekerja merupakan aspek kepribadian, sehingga deskripsi pekerjaan pribadi juga berkaitan dengan deskripsi kepribadian pribadi. Teori yang terakhir ada teori Crumbles. Teori Crumbles mengenal belajar sosial atau pengalaman belajar, yang berasumsi bahwa perilaku dan kepribadian seseorang timbul karena adanya pengalaman belajar yang unik. Nah, jadi itulah keenam teori-teori dalam pemilihan karir. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.